Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di sini. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Rahayu, NIM 19020220, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Kali ini saya akan membahas tentang teori humanistik serta contoh kasus yang saya temukan dan cara penanganannya. Selamat menyaksikan. Teori humanistik. Apa sih itu teori humanistik? Teori humanistik belajar adalah memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri secara optimal. Adapun teori humanistik menurut para ahli, yang pertama yaitu Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Yang kedua, menurut Carl Rogers. Menurut Rogers, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Adapun contoh kasus teori humanistik dan cara penanganannya. Rina, mahasiswa semester akhir di sebuah universitas ternama di Jakarta. Saat ini dia merasa tak tenang karena akan dilamar oleh pria yang dijodohkan oleh orang tuanya. Mereka sudah pernah bertemu pada acara keluarga. Menurutnya, pemuda itu mempunyai akhlak yang baik dan sudah bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi swasta. Rina menjadi ragu untuk menghadapi lamaran itu karena selama ini dia tidak pernah memiliki teman spesial atau bisa disebut pacar. Karena teman laki-laki Rina dulu saat masih SMA sudah meninggal karena kecelakaan saat mereka berdua berboncengan motor dari pulang sekolah. Sejak informasi bahwa ada pemuda yang akan melamarnya, perasaan menjadi asing. Dia ingin memberikan kepercayaan namun sangat sulit baginya. Rina selalu terbayang bahwa dia bisa saja kehilangan lagi orang yang dia kasihi. Namun di sisi lain, Rina merasakan kesepian dan membutuhkan seorang teman yang bisa memahaminya. Ketidakkonsistenan dan pertentangan ini membuat Rina menjadi bingung, hingga akhirnya memutuskan untuk menemui konselor. Adapun proses konselingnya, konselor memahami klien untuk menyadari keberadaannya dalam dunia, memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaan-perasaannya secara bebas. Maka, konselor selanjutnya memberikan reaksi-reaksi pribadi dalam klien. Konselor terlibat dalam sejumlah pertanyaan pribadi relevan dan pantas tentang pengalaman klien, di mana pada klien merasakan kesepian dan kekhawatiran kehilangan kembali orang yang dicintainya. Konselor meminta kepada klien untuk mengungkapkan ketakutannya terhadap keharusan memilih dalam dunia yang pasti. Ketakutan klien dalam menghadapi realitas bahwa ada pemuda yang akan melamarnya dan hubungannya dengan kehilangan orang yang pernah dikasihinya. Konselor menantang klien untuk melihat seluruh cara dia menghindari perbuatan keputusan dengan berasumsi akan kehilangan orang yang dikasihinya lagi. Jika membuka hatinya untuk pemuda yang akan melamarnya, dan konselor memberikan penilaian terhadap penghindaran yang dilakukan klien.
Kemudian, konselor mendorong klien untuk memeriksa jalan hidupnya pada periode sejak melalui proses konseling. Selanjutnya, konselor memberitahukan kepada klien bahwa ia sedang mempelajari bahwa apa yang dialaminya adalah suatu sifat yang khas sebagai manusia, bahwa dia pada akhirnya sendiri, bahwa dia akan mengalami kecemasan atas ketidakpastian keputusan yang dibuatnya, dan klien akan berjuang untuk menetapkan maka kehidupannya di dunia yang sering tampak tak bermakna. Baik, cuman itu pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.